Kami, kelompok 4, beranggotakan Fitra Ramadhani, Amelia Putri, Auzal Erga Ilham Bareta, Irfan Yusla akan menjelaskan materi tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Transaksi yang dilarang dalam Islam ada beberapa macam. Dilarangnya transaksi itu sesuai dengan faktor penyebabnya. Adapun faktor penyebab dilarangnya transaksi tersebut dan macam-macam transaksi yang dilarang adalah: A. Haram zatnya atau haram li zatihi. Transaksi dilarang karena objek, barang, dan atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nahl ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. B. Haram selain zatnya atau haram li gairihi. 1. Melanggar prinsip antara diminkum yaitu penipuan atau tadlis. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak atau sama-sama ridho. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini disebut tadlis, dan tadlis dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu: yang pertama, kuantitas. Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya. Yang kedua, kualitas. Tadlis dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Dalam tadlis kualitas terdapat 2 bentuk, yaitu pertama, cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang bersangkutan, dan yang kedua, dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya. Yang ketiga, harga. Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Yang keempat, waktu penyerahan. Tadlis dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya. Padahal petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya. Adapun dasar hukum tentang larangan penipuan atau tadlis terhadap bertransaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui." Yang kedua dari surah Al-A'raf ayat 85, "Dan kami telah mengutus kepada penduduk Mad yang saudara mereka Syuaib, ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman.'" Dan yang ketiga ada surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, "Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta." Yang kedua yaitu melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yaitu yang pertama ada garar. Garar artinya keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.
Suatu akad mengandung unsur gharar karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Yang kedua yaitu ihtikar atau penimbunan barang. Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Yang ketiga yaitu rekayasa permintaan atau bayan najisi. Rekayasa permintaan yaitu produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap satu produk, sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Yang selanjutnya yaitu riba. Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menuntut timbangan syarah pada waktu akad-akad atau disertai mengakhirkan dalam tukar-menukar atau hanya salah satunya. Selanjutnya yaitu perjudian atau maisir. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang atau harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak skor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi pada peserta-pesertanya. Yang terakhir yaitu suap menyuap atau riswah. Yang dimaksud dengan perbuatan riswah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Tidak sahnya atau lengkap akadnya. Suatu transaksi tidak masuk kategori haram, li gairihi maupun la tazlimuna wala tuzlamun, belum tentu halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut. Yang pertama, terjadi ta'aluk atau jual beli persyaratan. Ta'aluk terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun atau sesuatu yang harus ada pada akad, yaitu objek akad. Adapun dasar hukum larangan jual beli bersyarat sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Tabarani, yaitu Rasulullah SAW melarang jual beli dengan syarat. Yang kedua, two in one atau safkatain fial syafkah. Two in one atau safkatain fial syafkah adalah kondisi di mana satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan. Contoh dari two in one atau safkatain fial safkah adalah transaksi sewa beli. Dalam transaksi ini terjadi ketidakjelasan dalam akad, karena tidak diketahui akad mana yang berlaku, akad jual beli atau akad sewa. Adapun dasar hukumnya adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Syuaib. Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Keuntungan belum dapat dijamin dan menjual sesuatu yang bukan miliknya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.